Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, antibiotik merupakan salah satu penemuan terbesar di dunia kedokteran karena dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Namun penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan resistensi. Sebenarnya apa sih resistensi antibiotik ini? Hari ini kita akan membahas terkait dengan cegah resistensi antibiotik. Tentunya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya sudah temani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya, dua dokter Kito. Yang pertama ada Dokter Putri Santri. Selamat pagi dokter. Pagi Syifa. Gimana dok kabarnya? Baik, alhamdulillah. Udah siap ya dok untuk memberikan edukasi terkait dengan resistensi antibiotik. Oke, baik pemirsa, yang kedua kita sudah temani dengan Dokter Bella Diana Citra. Selamat pagi Dokter Bella. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok, udah siap juga kita beredukasi kepada pemirsa di rumah terkait dengan antibiotik dan juga cegah resistensi. Langsung aja pemirsa, sebelum kita mulai saya ingatkan kepada pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp interaktif, kami membuka pertanyaan di 0811 10 13 210. Langsung aja kita tanyakan terlebih dahulu nih terkait dengan antibiotik. Apa sih sebenarnya definisi antibiotik? Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang bingung nih terkait dengan terminologi dari antibiotik. Ke Dokter Putri Santri terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi hari ini kita bahas tentang resistensi antibiotik ya. Mungkin masyarakat di rumah bertanya-tanya, selama ini sering mendengar dokternya meresepkan antibiotik begitu. Nah, antibiotik itu sendiri adalah obat yang kita berikan, dokter berikan untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi nanti diberikan antibiotik itu sesuai dengan indikasi yang diperlukan, yang pastinya sudah dinilai oleh dokternya terlebih dahulu. Nah, kalau resistensi antibiotik artinya kondisi ketika bakteri tadi yang seharusnya dibunuh ya, dalam tanda kutip dibunuh oleh obat yang kita berikan, bakteri itu bisa melawan, bakteri itu sudah kebal terhadap obat tersebut sehingga obat yang kita berikan menjadi tidak bekerja begitu untuk definisinya. Nanti kita jelaskan lebih lengkap ya di belakang. Oke, berarti nggak boleh sembarangan ya dok ya, karena antibiotik ternyata untuk membunuh bakteri. Ya. Lain lagi kalau misalnya dengan virus dan juga jamur. Betul. Oke, langsung aja dok kita jelaskan melalui slide ya. Silakan dokter. Oke, kalau kita bilang antibiotik itu untuk membunuh bakteri, berarti untuk jamur, untuk virus, untuk parasit, kita tidak membutuhkan antibiotik. Jadi nanti ada obatnya yang lain yang untuk membunuh jamur, virus, parasit, dan lain-lain yang termasuk ke dalam mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit infeksi pada manusia ya. Jadi antibiotik sendiri kan tadi sudah tahu ya, definisinya adalah obat yang diberikan oleh dokter untuk membunuh bakteri. Jadi memang penyebab penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang kita kasihkan antibiotik. Kalau bukan penyebabnya bakteri, maka kita tidak berikan antibiotik. Makanya sekarang kalau dulu ya, antibiotik itu bisa dibeli di apotek. Bisa dibeli bebas ya. Mungkin ada pasien-pasien atau orang-orang yang mungkin sering berobat sehingga tahu ya, misalnya parastamol biasanya diberikan oleh dokternya karena anaknya demam begitu, atau biasanya dokternya kasih antibiotik kalau pasiennya batuk gitu. Jadi mungkin dengan pengetahuan itu mereka berpikir bahwa kalau batuk atau kalau pilek bisa membeli obat sendiri di luar. Salah satunya antibiotik. Nah, ini yang harus kita luruskan ya di tengah masyarakat kita, bahwa kenapa kita dokter selalu menyarankan teman-teman masyarakat di rumah untuk berobat ke dokter apapun keluhannya, sekecil apapun keluhannya itu silakan langsung berobat ke dokter, karena nanti yang akan menilai apakah masyarakat itu perlu obat A, B, C itu adalah dokternya sendiri, karena itu harus berdasarkan pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki dan juga pemeriksaan berdasarkan ilmu medis yang sudah dipelajari oleh dokternya. Jadi memang tidak bisa sembarangan membeli obat begitu ya. Makanya pada hari ini kita judulnya belajar tentang mencegah resistensi antibiotik. Jadi kita harus antibiotik ini kita sebutnya sebagai obat kuat ya, karena dia bisa membunuh bakteri, bisa menyelamatkan orang-orang yang terkena penyakit infeksi bakteri. Jadi harus bijak penggunaannya. Oke.
Apa sih antibiotik itu? Antibiotik itu tadi sudah dijelaskan ya, bahwa antibiotik itu adalah obat khusus untuk melawan kuman bakteri. Nah, jadi kuman itu kan banyak ya, ada virus, ada jamur, ada parasit, ada bakteri ya. Nah, ini khusus diberikan untuk kondisi obat ini diberikan khusus untuk melawan kuman bakteri. Contohnya apa? Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya yang pertama ada tifoid atau tipes ya. Nah, tipes ini juga sering nih pasien datang ke dokter terus ditanya keluhannya, kemudian pasiennya bilang ini kayaknya saya kena tipes dok gitu. Padahal tipes itu sendiri harus dilakukan pemeriksaan dulu, mulai dari wawancara medis ya, wawancara medis menggali dulu penyakit yang atau keluhan yang masyarakat rasakan, kemudian pemeriksaan fisiknya, lalu kita bantu dengan pemeriksaan penunjang, nanti didapatkanlah diagnosis tifoid. Jadi bukan serta-merta demam, kemudian lidahnya pahit, itu kita langsung bilang tifoid ya, langsung kita diagnosis tifoid, itu enggak seperti itu. Makanya ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk mengkonfirmasi memang penyakitnya itu adalah tifoid. Karena itu juga akan menentukan apakah nanti kita perlu berikan antibiotik atau tidak. Begitu. Penyakit kedua contohnya adalah TBC. TBC lumayan meningkat ya, khususnya di Bengkulu pada saat ini lumayan banyak kasusnya TBC. Nah, TBC ini tahu ya, mungkin sebelumnya kita pernah edukasikan mengenai batuk lama ya, batuk yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Jadi memang ada bakteri khusus yang menyebabkan penyakit TBC ini. Antibiotiknya pun antibiotik yang khusus, memang sudah dimasukkan ke dalam program pemerintah yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan, disalurkan melalui puskesmas untuk memberantas TBC ini. Nah, ini TBC menjadi salah satu penyakit yang lumayan sering juga terkena, ada pasien yang terkena resistensi dari antibiotik khusus untuk TBC ini. Makanya nanti kalau terjadi resistensi antibiotik pada pasien TBC akan ada obat yang lain. Jadi perawatan atau pengobatannya itu akan menjadi lebih lama, pengobatannya akan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan TBC yang sensitif terhadap antibiotik. Nanti di belakang kita bahas lebih rinci. Lalu contohnya apalagi nih, contoh penyakit yang bisa diberikan antibiotik. Contohnya seperti radang pada bagian paru-paru ya, pada organ-organ pernafasan, kemudian radang atau infeksi pada kulit. Pada intinya penyakit-penyakit ini tidak bisa didiagnosis oleh masyarakat umum. Pada intinya penyakit-penyakit ini tidak bisa kita dapatkan diagnosisnya hanya dengan menilai keluhan saja. Harus dilakukan pemeriksaan fisik oleh profesional, harus dilakukan pemeriksaan penunjang juga jika diperlukan. Sehingga nanti kita akan mendiagnosis dan memberikan pengobatan tepat dengan sasaran. Lalu, nah ini ya, dokter bisa meresepkan antibiotik supaya penyebab penyakitnya mati ya. Kalau misalnya tipes nih, tipes itu kan gejalanya paling sering itu demam ya kan. Nah, demam itu biasanya kita kasih obat penurun panas. Obat penurun panas itu termasuk ke dalam obat yang kita berikan untuk menurunkan gejalanya. Jadi demamnya itu kita coba turunkan dengan satu obat. Tapi penyebabnya kan adalah bakteri ya tadi. Penyebabnya kan adalah bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit tipes itu kita harus diberikan antibiotik karena kita akan membunuh penyebabnya. Kalau cuma sekedar untuk demamnya saja, ya bisa kita kasih obat demam. Tapi demamnya nggak akan sembuh kalau penyebabnya tidak kita berantas, tidak kita bunuh. Berarti untuk mengetahui penyebabnya tadi seperti yang sudah dokter katakan ya dok ya, ada pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan. Kalau simptomatik aja maka akan diberikan obat-obatan yang memang untuk meredakan simptomnya aja. Tapi untuk kausalnya harus menggunakan antibiotik jika memang disebabkan oleh bakteri. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.